Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Kops. Kode sahamnya SMSM, nama perusahaannya yaitu PT Selamat Sempurna Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya SMSM, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan ini, kalau kita lihat selama hampir setahun ya, itu kita perhatikan di sini pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp1.640 per lembar. Kemudian terendahnya di harga sekarang berada di harga 1.200-an rupiah per lembar, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir. Kembali lagi dari tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022. Karena perdagangan hari Senin hari ini, mata kita atau data broker Samari masih ditutup seperti itu, belum dibuka. Seperti itu. Jadi sebaiknya kita ambil dari sampai di tanggal 8 saja. 8 Juli 2022. Kita ingin cek nih investor besarnya kira-kira di sini mereka distribusi atau justru malahan mereka akumulasi di sini seperti itu, atau netral transaksi mereka. Beli 100.000, jual juga 100.000. Nah, itu transaksi yang netral selama periode ini kita ingin lihat. Oke, sekarang kita cek dulu data broker Samarinya. Kita klik kolom browsum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya SMSM. Oke. Kemudian di sini kita ganti dari tanggal 02, kemudian bulannya 06 atau Juni ya, 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker Samari, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor. Jadi metode penghitungannya ini menggunakan Detektor ya. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor semi retailnya, karena di sini ternyata setelah saya cek tidak ada investor besarnya, maka dari itu kita perhatikan investor semi retailnya. Nah, dan ternyata di sebulan lebih terakhir ini investor semi retailnya itu melakukan transaksi big distribusi. Jadi mereka menjual dalam jumlah yang sangat banyak di sini. Seperti itu. Nah, ini perlu diwaspadai karena sudah berada di level supportnya. Di level support ini pun mereka kecenderungannya masih distribusi. Jadi sebaiknya kita tunggu dulu mereka akumulasi baru kita beli, seperti itu. Nah, kalau yang nyangkut beli di atas, sebaiknya jangan dulu average. Nanti ketika sudah ada akumulasi dalam jumlah besar, baru kita average kembali, seperti itu. Atau beli kembali di harga bawah, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita tutup data broker Samarinya. Selanjutnya, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Selamat Sempurna Tbk ini 49,9% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Atau kalau kita bulatkan itu 50% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless, jadi sisanya itu dalam bentuk warkat yang tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler, seperti itu. Nah, berarti kita fokus ke 50% yang dicetak dalam bentuk scriptless ini. Siapa-siapa pemegang terbesarnya, seperti itu.
Nah, dan ternyata investor besarnya di sini tidak ada seperti itu, atau 0%. Tidak ada satupun investor lokal individual maupun lokal institusi maupun institusi asing itu yang memiliki porsi di atas 5%, tidak ada. Maka dari itu kita perhatikan semi retailnya atau investor yang memiliki porsi kepemilikan di bawah 5% dan di atas 2% seperti itu. Nah, ternyata kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 32,5%. Jadi sisanya 68 atau 67,5% itu dimiliki oleh investor semi retailnya seperti itu. Jadi investor semi retailnya memiliki porsi yang masih cukup banyak di sini seperti itu. Jadi perusahaan yang seperti ini ya layak untuk ditradingkan, tetapi ingat kita harus memperhatikan terus investor semi retailnya. Kalau mereka terus distribusi, retail terus bertambah banyak, sebaiknya dihindari. Seperti itu.